Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang tetap konsisten untuk menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk bisa personal reading gratis setiap bulannya, maksimal 2 kali pertanyaan di Facebook fanspage Zodiak Harian, di DM Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa langsung komentar di channel YouTube Zodiak Harian. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Urutannya masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang seperti biasa sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa gambaran untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Ace of Wands, dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess, yang artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan, menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020, yang harus kamu lakukan adalah jangan pernah berhenti untuk meraih mimpi kamu. Apa yang sudah kamu kerjakan saat ini, apa yang sedang kamu upayakan saat ini adalah bagian daripada ikhtiar kamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan harapan kamu. Bahkan ada sebagian kamu yang sampai bekerja di luar negeri untuk apa? Untuk mengumpulkan serpihan-serpihan yang akan kamu gunakan untuk membangun mimpi kamu di tanah air. Dan ini sangat luar biasa sekali, karena apa? Satu, yang bisa mewujudkan mimpi kamu ya adalah diri kamu sendiri. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kenapa kok kamu bekerja dengan keras? Kenapa kok kamu bekerja dengan giat? Karena memang di sini kamu tidak mau kalah dengan yang namanya keadaan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu jangan sampai yang namanya kalah dengan keadaan. Dan di sini sudah sangat bagus sekali. Kamu sampai dengan akhir tahun 2020 akan sangat terfokus sekali dengan mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Sehingga daripada urusan pekerjaan, daripada urusan usaha, di sini kamu betul-betul sangat konsen sekali untuk bisa membangun sebuah sistem yang dimana akan kamu petik hasilnya nanti. Meskipun di akhir tahun 2020 masih belum terlalu matang, tetapi nanti ketika memasuki tahun 2021, saya yakin kamu sudah mulai bisa memetik apa yang kamu tanam terhadap perjuangan kamu saat ini. Dan di sini yang harus kamu sampaikan adalah kamu harus mengucapkan rasa terima kasih kamu terhadap diri kamu sendiri. Kenapa begitu? Satu, kamu punya kedua kaki yang kuat untuk melangkah menghadapi kehidupan yang saat ini sedang kamu jalankan. Dan tentunya di sini kamu itu melangkahnya itu sendirian. Tidak ada yang bisa membantu kamu. Hanya doa yang bisa menguatkan kamu dengan kedua langkah kaki kamu bekerja dan berusaha mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Dan kemudian yang kedua, di sini kamu punya hati yang kuat. Karena apa? Meskipun hati kamu berulang kali dijatuhkan, berulang kali dipatahkan, berulang kali dihancurkan, tetapi di sini kamu tidak pernah hancur. Karena apa? Kamu menikmati sebuah proses yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di hari Jumat ini pun juga demikian. Kamu seperti layaknya seekor kupu-kupu yang dimana untuk menuju kepada proses menjadi kupu-kupu itu metamorfosanya sangat sulit sekali. Metamorfosanya sangat menyakitkan, dan ini adalah proses yang harus kamu jalani. Dan ingat, pasti kamu akan menemui indah pada waktunya. Dan itu kapan? Segera mungkin kamu akan mendapatkan keindahan yang kamu perjuangkan selama ini. Dan untuk masalah keuangan, di sini bisa saya katakan masih dalam koridor yang positif. Artinya apa? Walaupun ada sedikit masalah daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi usaha, tetapi masalah keuangan sampai dengan hari ini, hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020, masih bisa dikatakan cukup positif, sehingga tidak perlu kamu khawatirkan daripada sisi keuangan di hari Jumat ini. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hati kamu berulang kali dipatahkan, hati kamu berulang kali dihancurkan, dan hati kamu berulang kali
diinjak-injak oleh pasangan kamu. Tetapi di sini luar biasanya adalah kamu masih punya rasa sabar, kamu masih punya keyakinan bahwa hubungan ini bisa di mix and match untuk bisa diperbaiki ke depannya. Ya, walaupun memang terkadang ada rasa emosi, ada rasa jenuh, itu adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi di sini dengan perjuangan kamu, dengan semangat kamu, saya yakin walaupun hubungan kamu bermasalah, tetapi kamu sepertinya masih punya harapan untuk bisa memperbaiki hubungan asmara kamu dengan pasangan. Itu kuncinya tergantung kepada diri kamu, mau diperbaiki atau malah ditinggalkan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke, sebentar lagi kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang memang arahnya tidak kamu sangka-sangka atau bahkan bisa saya katakan rezeki yang memang arahnya tidak kamu duga. Dan di sini sepertinya sangat baik sekali menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020, tepatnya di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Buat kamu yang punya zodiak Aquarius, yang pertama yang positif hari ini adalah kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Dan rezeki yang tidak terduga ini bukan hanya bersifat materi saja, tetapi juga bersifat non-materi. Sehingga hal ini harus bisa kamu syukuri di hari Jumat ketika rezeki kamu dalam kondisi yang baik. Jangan lupa untuk berbagi dengan sesama dan jangan lupa untuk bersedekah di hari Jumat yang penuh barokah ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua daripada sisi usaha dan daripada sisi pekerjaan, di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah hal yang positif, ada energi yang positif di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 ini, sehingga di sini kamu lebih dekat, selangkah lebih dekat menuju kepada kesuksesan kamu di akhir tahun 2020 ini. Dan di sini daripada sisi pekerjaan, segala macam tanggung jawab kamu di hari Jumat ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Walaupun memang ada beberapa masalah, tetapi di sini 80% masalah itu sudah berhasil kamu selesaikan. Dan apabila kamu berwirausaha atau punya usaha, di sini sepertinya usaha kamu di hari ini ada pemasukan yang cukup banyak daripada biasanya. Sehingga tadi di awal saya katakan ada rezeki yang tidak terduga yang juga sama dengan kerja keras kamu daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya jika membahas soal hubungan asmara ada sebuah hal yang positif tetapi juga ada juga hal yang negatif. Hal positifnya apa? Hal positifnya adalah antara kamu dengan pasangan itu masih sama-sama punya kedewasaan yang sama. Sehingga di sini bisa menyamakan pola pikir, bisa menyamakan tujuan. Tetapi negatifnya apa? Negatifnya adalah ketika kamu itu punya kehendak, kamu itu terlalu memaksakan, sehingga di sini yang membuat pasangan kamu itu tidak bisa mengimbangi kamu karena kamu terlalu memaksakan ego kamu. Nah, seharusnya di dalam hubungan asmara kamu itu bisa lebih menurunkan ego kamu untuk bisa meminta pendapat daripada pasangan kamu, sehingga kamu tidak bisa memutuskan segala sesuatunya itu sendirian. Jadi daripada menimbulkan masalah di akhir nanti, lebih baik ketika hendak mengambil keputusan kamu harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan pasangan kamu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu itu punya sebuah power sebenarnya, tetapi sayangnya power kamu ini tidak berlaku untuk masalah kamu. Sehingga di sini walaupun kamu punya kekuatan, tetapi kekuatan yang kamu miliki itu masih belum terlalu cukup untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga bisa saya katakan hidup kamu di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 ini
masih berliku-liku. Seperti halnya gambar ini, Pack of Cup. Artinya apa? Seorang laki-laki dengan membawa ikan di bejana, yang artinya kehidupan kamu itu masih dicengkram oleh masalah. Sehingga kamu masih belum merasa bebas terhadap kehidupan kamu sampai dengan saat ini. Dan saat ini pun kalau bisa saya katakan usaha kamu sudah mulai mengendur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu sedang dalam kondisi yang capek. Capeknya kenapa? Karena masalah kamu ini nggak selesai-selesai. Sehingga wajar ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa jenuh terhadap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau bisa saya sarankan, ketika capek istirahat dulu. Nah, nanti ketika semua energi kamu sudah terkumpul, baru lanjutkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Memang perlu perjuangan yang ekstra, memang perlu waktu yang cukup lama, tetapi kamu harus punya keyakinan bahwa masalah kamu ini pasti bisa terselesaikan. Dan kemudian hal positifnya apa? Hal positifnya di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020, di sini kalau bisa saya katakan adalah daripada sisi keuangan. Kenapa demikian? Yang pertama, secara pemasukan bisa dikatakan pemasukan kamu di hari Jumat ini cukup lancar, dan bahkan bisa diartikan juga secara pengeluaran kamu bisa tahu mana pengeluaran yang penting, mana pengeluaran yang tidak terlalu penting. Sehingga apa? Sehingga manajemen keuangan kamu di hari Jumat ini sangat baik. Nah, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha pun juga demikian. Sisi pekerjaan kamu di hari ini cukup lancar sekali, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang cukup berarti daripada sisi pekerjaan kamu. Demikian juga daripada sisi usaha kamu. Walaupun usaha kamu bisa dikatakan ada penurunan omset, tetapi setidaknya daripada segi pemasukan profit usaha kamu itu masih digunakan untuk menopang kehidupan kamu. Jadi sejauh ini memang masih tidak terlalu jadi masalah daripada sisi pemasukan kamu. Nah, yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini antara kamu dengan pasangan itu perlu yang namanya sebuah pemahaman. Ketika ada sebuah pemahaman, seharusnya di sini pasangan kamu itu bisa membantu kamu untuk meringankan beban kamu. Tetapi di sini sayangnya adalah kamu tidak bisa seperti itu. Jadi kamu tetap harus berjuang sendirian untuk meringankan beban masalah kamu. Karena apa? Karena pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Dan ketika kamu terlalu berharap kepada pasangan kamu, malah justru pasangan kamu yang menambah beban masalah kamu. Jadi hal ini harus kamu perhatikan betul. Jangan sampai masalah yang sudah ada di dalam kehidupan kamu justru malah bertambah dengan masalah yang lainnya. Oke, jadi seperti itu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Seperti apa pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries? Di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cup juga. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama daripada segi keuangan, keuangan kamu bisa diartikan cukup lancar, keuangan kamu bisa diartikan cukup baik. Walaupun daripada sisi pekerjaan kamu dikelilingi oleh berbagai macam hal-hal yang bisa saja menjatuhkan kamu, tetapi di sini daripada sisi keuangan kamu sangat-sangat lancar sekali. Tetapi lancar bukan berarti kamu harus merasa enak, merasa di atas angin. Tetapi lancar di sini kamu juga harus berhati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Karena apa? Karena dengan pengeluaran-pengeluaran yang kecil itu yang tidak terlalu kamu pedulikan, maka nanti akan bisa mengakibatkan kekacauan daripada sisi keuangan kamu. Jadi sikap kamu yang seperti anak kecil yang suka beli ini, beli itu, beli macam-macam, itu harus bisa kamu hilangkan. Supaya apa? Supaya cash flow keuangan kamu ini bisa lebih terjaga. Itu daripada sisi keuangan. Dan daripada sisi pekerjaan, saya tekankan sekali lagi, fokus saja dengan pekerjaan kamu. Walaupun di sekeliling kamu ada banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan, tetapi usahakan kamu fokus saja. Bahkan ada orang dari masa lalu kamu yang mengusik kamu, itu kamu cuekin saja. Sekarang fokus kamu adalah bagaimana membangun pondasi yang kuat terhadap kehidupan kamu. Itu yang paling penting. Jadi gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kamu maka abaikan saja, seperti tangisan anak kecil, tidak usah kamu pedulikan. Dan kemudian daripada sisi usaha, apabila kamu punya usaha, memang di sini perlu kerja keras untuk bisa survive daripada sisi
usaha kamu, sehingga perlu inovasi dan perlu kreativitas untuk bisa mempertahankan daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini apabila kamu belum menikah, membuka lembaran baru, mengevaluasi diri terhadap hubungan asmara, itu harus bisa dilakukan. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa mengevaluasi diri kamu, maka kamu akan kemungkinan besar terjebak di dalam sebuah kesalahan yang sama. Dan jangan sampai ketika di akhir tahun ataupun di awal tahun 2021, kamu terjebak terhadap sebuah kesalahan yang sama. Dan di hari Jumat ini yang harus kamu waspadai adalah daripada sisi hubungan asmara kamu, yaitu masalah-masalah kecil. Masalah-masalah kecil terutama buat kamu yang sudah berumah tangga. Masalah-masalah kecil yang ada di depan kamu itu seharusnya bisa disingkirkan, bisa kamu sapu, bisa kamu hilangkan. Jadi jangan malah mempersoalkan masalah kecil lalu kamu kumpulkan, kemudian kamu persoalkan. Jangan seperti itu. Kedewasaan pemikiran, kedewasaan secara emosi itu juga harus diterapkan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi jangan sampai di dalam hubungan asmara kamu itu mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama, kamu harus fokus dengan tujuan kamu. Kamu harus bisa lebih terfokus lagi dengan apa yang menjadi harapan kamu di sisa tahun 2020 ini. Sehingga apa? Sehingga kamu nggak usah terlalu mengurusi urusan orang lain. Fokus saja terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu bisa fokus terhadap diri kamu sendiri, maka nanti di akhir tahun 2020 kamu akan mendapatkan kelimpahan berkah. Akan tetapi jika kamu terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain, maka nanti kamu akan bercabang-cabang pemikirannya. Nah, jadi lebih baik kamu saat ini fokus saja dengan diri kamu. Membantu masalah orang lain, oke, boleh. Tetapi utamakan masalah kamu selesai terlebih dahulu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara keuangan pemasukan kamu masih cukup baik. Pemasukan kamu masih cukup lancar. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan ada rezeki yang melimpah di akhir tahun 2020. Tetapi seperti biasa, kamu itu seperti halnya dinas sosial. Kenapa saya katakan dinas sosial? Karena kamu itu menjadi tumpuan daripada teman-teman kamu untuk menjadi rujukan meminjam duit. Jadi teman kamu itu sering sekali ingin minjam uang sama kamu. Nah, di sini kamu itu juga harus tegas. Kamu punya kebutuhan yang harus kamu cukupi. Jadi jangan mudah untuk memberikan pinjaman kepada siapapun. Karena apa? Walaupun nanti pada akhirnya uang itu akan kembali lagi, tetapi nanti kan kebutuhan kamu ini akan terbengkalai. Jadi lebih baik utamakan diri kamu baru mengutamakan orang lain. Di sini memang harus tega-tegaan. Karena apa? Kalau kamu nggak tega sama orang lain, malah kamu sendiri yang justru malah berantakan. Oke, dan kemudian untuk masalah pekerjaan dan usaha, di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 ini bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup safe, tidak terlalu ada masalah yang cukup serius. Bahkan di sini karena hari Jumat kamu menganggap sebagai hari yang pendek, sehingga pekerjaan-pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan tuntas semua. Dan daripada sisi usaha, sepertinya memang di hari Jumat ini cukup flat ya, cukup datar-datar saja, tetapi tidak ada penurunan yang signifikan daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah kecemburuan itu wajar. Karena apa? Banteng ketika cemburu itu tentu dia akan seruduk sana dan seruduk sini tanpa kontrol. Nah, di sini seharusnya pasangan kamu lebih bisa menjaga perasaan kamu. Menjaga perasaan kamu bukan hanya daripada sisi perbuatan saja.
tetapi juga harus daripada sisi perkataan. Karena apa? Daripada perkataan itu nanti bisa melukai. Makanya ada yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada yang buat memotong. Nah, oleh karena itu di sini saya katakan menjaga lisan, menjaga perbuatan untuk sama-sama menjaga perasaan satu sama lain, ini yang harus kamu lakukan daripada sisi hubungan asmara kamu. Apalagi ini hari Jumat, usahakan jangan memancing-mancing masalah. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Sebelumnya saya bacakan zodiak Gemini. Saya sangat senang sekali untuk teman-teman Gemini yang komentar bahwa benar sekali ada perubahan-perubahan yang positif. Di sini saya doakan semoga kamu terus-menerus mendapatkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kamu untuk semua zodiak. Dan untuk zodiak Gemini, pembacaannya seperti apa? Yang pertama, daripada sisi keuangan semuanya serba tercukupi. Kenapa saya katakan demikian? Ketika di awal November cukup tertatih-tatih dengan banyaknya tanggung jawab, dengan banyaknya pengeluaran, menjelang berakhirnya bulan November tahun 2020 ini, atau lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 ini, secara keuangan itu tercukupi. Cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu, cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, yang primer, yang sekunder, dan tersier, semuanya bisa tercukupi. Dan bahkan di sini di hari Jumat, ingat, ketika semuanya terpenuhi, ketika semuanya tercukupi, ingat ada 2,5% hak kaum duafa di situ. Jadi kamu harus bersedekah, mensedekahkan berapapun yang kamu ikhlas, sedekahkan kepada siapapun yang membutuhkan, maka itu akan menjadikan pintu rezeki kamu yang lainnya. Dan untuk masalah usaha, di sini ada sebuah hal-hal yang memang tentunya harus lebih giat lagi. Karena apa? Untuk sisi usaha memang terkadang kamu tidak bisa mendapatkan kepastian daripada pemasukan, sehingga kamu harus bisa lebih semangat lagi untuk membangun usaha kamu, membangun bisnis kamu supaya bisa mendatangkan profit dan omset yang sesuai dengan harapan. Nah, berbeda ketika kamu bekerja. Kalau kamu bekerja secara pemasukan itu kan sudah tergambar pemasukannya sekian. Nah, ini yang menjadi perbedaan kalau kamu yang bekerja dan kamu yang berwirausaha. Tetapi selebihnya saya doakan semoga buat kamu yang bekerja ataupun yang berwirausaha selalu diberikan kelancaran di dalam hal rezeki. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, yang pertama yang harus kamu pahami adalah bersikap jujur dengan pasangan itu kok masih sulit rasa-rasanya. Karena apa? Di sini kamu itu mencoba untuk jujur, mencoba untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan, tetapi di sini ada perasaan takut melukai pasangan kamu. Nah, ketika ada perasaan takut untuk melukai pasangan kamu, maka kamu cenderung menutup diri terhadap pasangan kamu. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan negatif juga. Karena apa? Ketika hal ini tidak bisa kamu ungkapkan, maka kamu itu bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Padahal di sini kamu itu butuh teman, butuh tempat untuk bercerita. Nah, ketika kamu terlalu menutup diri terhadap pasangan kamu, maka kamu harus berusaha lebih ekstra untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Terbuka dengan pasangan, jujur dengan pasangan itu sebenarnya nggak ada salahnya. Tetapi ketika kamu sudah memilih untuk menutup diri, yaitu tergantung pilihan kamu. Segala risiko dan konsekuensi harus bisa kamu tanggung sendiri. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya di sini daripada sisi hubungan asmara sepertinya hati-hati ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saya katakan bukan manusia tetapi juga bisa keadaan. Jadi jangan kamu asumsikan ketika saya mengatakan pihak ketiga ini adanya orang ketiga yang berwujud manusia. Bukan, tetapi juga daripada keadaan yang saat ini sedang melingkupi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, memang terkadang daripada sisi hubungan asmara kamu ini suka sekali yang namanya dikecewakan oleh
pasangan kamu. Tetapi walaupun kamu dikecewakan, di sini kamu itu marah, memang marah, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan. Dan di sini upayakan ketika kamu dengan pasangan itu ada masalah, kamu dengan pasangan itu ada sebuah konflik atau permasalahan, usahakan jangan mengambil keputusan ketika pikiran kamu itu negatif. Karena apa? Ketika pikiran kamu itu negatif atau kamu emosi, maka nanti hasilnya malah mengecewakan. Jadi ketika mengambil keputusan, terutama daripada sisi hubungan asmara, tunggu sampai kamu merasa lebih baik. Baru setelah itu kamu baru mengambil keputusan untuk memperbaiki masalah yang ada daripada sisi hubungan asmara kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Buat kamu yang bekerja, it's okay. Memang tidak ada masalah yang cukup serius di hari Jumat ini. Bahkan bisa saya katakan di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 daripada sisi pekerjaan cukup lancar sekali dan beban pekerjaan kamu 70% bisa terselesaikan. Tetapi buat kamu yang berwirausaha, di sini kamu harus lebih keras lagi. Kenapa saya katakan demikian? Untuk membangun pondasi usaha yang kuat itu perlu mentalitas yang kuat juga. Nah, tetapi di sini sayangnya terkadang kamu itu memang bisa kuat, tetapi terkadang cangkang kamu sebagai seekor kepiting itu lemah. Nah, jadi di sini kamu harus membangun kekuatan yang maksimal untuk bisa membangun usaha kamu. Memang di sini terdampak semua daripada pembatasan skala besar yang saat ini ada. Tetapi di sini tentunya kamu harus bisa survive. Karena apa? Sejatinya seekor kepiting itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dia bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Dia tentunya punya pori-pori yang bisa membuat dia bertahan di tengah situasi yang tidak jelas seperti saat ini. Dan tentunya buat kamu yang punya usaha, saya doakan semoga usaha kamu bisa segera membaik dan bisa segera pulih seperti sedia kala. Dan kemudian hal yang paling penting untuk kamu jadikan catatan adalah tetap fokus. Tetap fokus dengan apa yang menjadi cita-cita kamu. Memikirkan asmara boleh, tetapi usahakan jangan terlalu berlebihan. Usahakan sakmadyo saja, sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu nanti tidak baik buat kehidupan kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cups. Artinya apa? Artinya di sini memang ada beberapa hal yang harus kamu kejar. Ada beberapa hal yang memang harus kamu kejar sekarang juga. Karena apa? Kalau kamu nggak kejar saat ini, maka kamu nggak akan pernah mendapatkan hal itu. Nah, itu apa? Yang dimaksud hal itu apa? Satu, masalah keuangan. Masalah keuangan, mau tidak mau, suka tidak suka, di sisa bulan November dan nanti di 31 hari di bulan Desember, kamu harus mengejar keuangan kamu. Usahakan sebelum tutup tahun 2020, keuangan kamu itu sudah terkumpul. Sehingga apa? Kamu punya amunisi. Kamu punya amunisi untuk apa? Untuk menghadapi tahun 2021. Sehingga nanti ketika menghadapi tahun 2021, kamu itu nggak keteteran. Itu poin yang pertama. Yang kedua, walaupun kamu menyadari bahwa di bulan November, bulan Oktober banyak sekali pengeluaran sehingga uang kamu ini nggak terkumpul-terkumpul, tetapi usahakan kamu harus bisa menambal kebocoran-kebocoran yang ada daripada sisi pengeluaran kamu. Dan ini yang memang harus kamu lakukan. Jadi jangan sampai kebocoran yang ada daripada sisi keuangan kamu ini terus-menerus kamu biarkan. Kalau ini terus-menerus kamu biarkan, ya maka kamu nggak akan terkumpul-kumpul uangnya. Nah, nanti yang saya takutkan adalah ketika di akhir tahun kamu nggak bisa ngumpulin uang, nanti amunisi kamu untuk menghadapi tahun 2021 ini yang harus kamu pikirkan. Untuk masalah pekerjaan memang ada masalah. Masalahnya belum selesai, masalahnya belum kelar, sehingga kamu masih berusaha mati-matian untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada daripada sisi pekerjaan kamu. Dan ingat, kamu harus melangkah maju. Karena apa? Kalau kamu nggak melangkah maju, maka kamu akan stuck di situ saja. Untuk masalah usaha pun juga demikian. Harus ada pemikiran yang visioner. Jangan mau kamu stuck terjebak di dalam titik tersebut. Oke? Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Jumat sepertinya memang seperti biasa antara kamu dengan pasangan itu nggak tahu kenapa setiap hari Jumat selalu saja ada masalah yang dipermasalahkan.
Padahal masalahnya pun juga nggak terlalu penting gitu loh. Jadi kenapa harus mempermasalahkan hal-hal yang tidak terlalu penting? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya bisa kamu hilangkan, seharusnya bisa kamu hindari. Jangan sampai hubungan kamu ini bermasalah hanya karena masalah-masalah yang sepele, hanya karena masalah-masalah yang tidak terlalu penting. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Jangan sampai hubungan asmara kamu justru bermasalah hanya karena masalah yang receh. Oke, pokoknya intinya seperti itu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Swords. Kemarin sudah saya katakan, Virgo, ini adalah momentum kamu. Momentum kamu untuk bangkit, momentum kamu untuk membangun pondasi yang kuat untuk tahun depan. Memang tahun 2020 harus kamu ikhlaskan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki di tahun 2020. Waktunya sudah mepet, tinggal 41 hari lagi. Sehingga mau tidak mau, fokus kamu adalah untuk membangun di tahun 2021. Baik fokus secara pendidikan buat kamu yang masih sekolah ataupun kuliah, fokus secara pekerjaan, fokus secara usaha kalau kamu punya usaha, dan fokus untuk secara asmara apabila kamu yang sudah punya harapan untuk menikah. Ini adalah saat yang tepat. Ini adalah momentum yang pas untuk kamu untuk bangkit. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune yang artinya apa? Pengeluaran kecil yang tidak terlalu penting. Kamu selalu mengabaikan. Sehingga apa? Kamu itu di dalam sisi keuangan kamu pemasukan oke memang ada. Tetapi pengeluaran kecil itu nggak terasa. Sehingga pengeluaran kecil itu yang kamu nggak terasa, kamu nggak sadar, itu mengakibatkan kekacauan daripada sisi keuangan kamu. Tetapi di sini bersyukurnya kamu adalah sisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik. Sisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai bisa diatur. Sisi keuangan kamu sudah mulai bisa diperbaiki. Sehingga poin pertama, sisi keuangan sudah mulai ada perbaikan yang cukup nyata. Kemudian yang kedua, di sini ada kartu King of Swords. Secara pekerjaan memang di sini kamu habiskan dulu dengan pekerjaan kamu. Tetapi ingat kemarin saya mengatakan jangan hanya fokus kepada satu titik saja. Satu titik tujuan, fokus itu memang silahkan saja. Tetapi ketika kamu sudah mengupayakan maksimal dan hasilnya belum kamu dapatkan, lihat kesempatan yang lainnya. Lihat arah yang lainnya. Ada kesempatan yang baik yang bisa kamu ambil. Jadi jangan hanya kamu fokus terhadap satu titik sehingga kamu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang lainnya yang berpotensi untuk mendatangkan nikmat ataupun keberkahan di dalam kehidupan kamu, termasuk di dalam urusan pekerjaan. Kalau di pekerjaan saat ini tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesuksesan buat kamu, maka nggak ada salahnya kalau kamu melihat pekerjaan-pekerjaan yang lain yang pantas buat kamu. Dan apabila kamu punya usaha, di tahun 2020 ini habiskan dulu. Habiskan dulu untuk mengevaluasi apa yang salah di tahun 2020 ini. Kemudian nanti di tahun 2021 baru kamu pikirkan akan membuat usaha baru atau menjalankan usaha yang sudah ada. Dan untuk masalah hubungan asmara atau yang terakhir, di sini saya katakan hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Ingat, diri kamu itu berharga. Kamu punya harga diri. Jangan sampai harga diri kamu itu diinjak-injak oleh pasangan kamu. Apalagi buat yang belum menikah. Jangan sampai kamu mengorbankan harga diri kamu hanya demi pasangan kamu. Mengorbankan perasaan kamu hanya demi pasangan kamu. Karena apa? Virgo, sekali lagi kamu punya hati yang rapuh. Kalau masalah asmara kamu bermasalah, yang jeleknya kamu adalah semuanya akan terdampak. Ketika asmara kamu ini bermasalah, asmara kamu ini ruwet, maka kerjaan kamu ruwet, usaha kamu ruwet, bahkan keuangan kamu bisa juga terkena dampaknya. Maka dari itu usahakan untuk sisi hubungan asmara jangan kamu pikirkan terlalu serius dulu apabila kamu belum menikah. Karena apa? Lebih baik saat ini kamu fokus untuk membangkitkan diri kamu, karena tadi di awal saya katakan ini adalah saat yang tepat. Ini adalah momentum yang pas. Ini adalah saat yang harus kamu lakukan. Karena apa? Tinggal 41 hari lagi. Kalau tidak segera kamu lakukan sekarang, maka nanti kamu akan menyesal di akhir tahun 2020. Jadi jangan sampai kamu itu menyesal di akhir tahun 2020. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, ayo
Ayo, momentum yang baik ini kamu ambil. Momentum yang baik ini kamu jadikan suatu batu loncatan untuk bisa lebih baik lagi, dan tentunya dengan kamu bisa mengambil momentum ini, kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan, masalah memang silih berganti datang dan pergi tanpa permisi. Dan di sini kalau bisa saya katakan, usahakan kamu itu harus berpikir kritis. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena kalau kamu bisa berpikir kritis, maka kamu akan terhindar daripada masalah yang bisa menjerat kamu. Kamu akan terhindar daripada masalah yang bisa menjatuhkan kamu. Karena apa? Dengan kamu berpikir kritis, maka secara kecerdasan emosional kamu, kecerdasan intelektual kamu itu bisa berjalan. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, ketika masalah itu datang, kamu pastikan dulu bisa mengevaluasi. Kenapa kok masalah ini bisa terjadi? Penyebabnya apa? Solusinya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah datang bisa langsung segera kamu selesaikan. Kemudian poin yang kedua, bicara soal pekerjaan kamu saat ini. Memang kerjaan kamu saat ini tidak sesuai dengan cita-cita kamu, tidak sesuai dengan passion kamu. Tetapi di sini kamu harus bersyukur. Karena apa? Karena daripada sisi pekerjaan kamu ini masih bisa membantu kamu mencukupi kebutuhan kamu. Jadi walaupun pekerjaan kamu saat ini bukan cita-cita kamu, tetapi kamu harus mensyukuri. Karena apa? Dengan pekerjaan kamu saat ini, kondisi keuangan kamu bisa membaik di bulan November tahun 2020 ini. Dan kemudian yang kedua, daripada kamu yang berwirausaha, tentunya di sini hati-hati karena adanya banyak hambatan daripada sisi usaha kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu Libra yang berwirausaha, kamu harus bisa lebih selektif dan berhati-hati terutama daripada lingkungan usaha kamu. Jangan sampai kamu itu terjebak di dalam sebuah situasi yang dimana malah justru pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hati-hati, keseimbangan daripada sisi usaha kamu harus betul-betul kamu perhatikan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini hubungan asmara itu menjadi sesuatu yang vital, tetapi juga tidak terlalu penting. Loh, vital kok tidak terlalu penting? Yang pertama, kalau kamu sudah menikah, hubungan asmara itu vital. Karena apa? Melibatkan pasangan di dalam segala urusan itu adalah suatu keharusan. Karena itu adalah suatu bentuk komitmen daripada sisi hubungan asmara kamu. Akan tetapi, jika kamu belum menikah atau masih sebatas pacaran, kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri. Jadi jangan terlalu bergantung kepada pasangan kamu. Ibarat kata, kamu kan timbangan. Kamu harus bisa menimbang diri kamu sendiri. Nggak usah meminta pertimbangan daripada pasangan kamu. Karena apa? Antara kamu dengan pasangan kamu ketika bicara soal pertimbangan-pertimbangan itu justru malah berlawanan arah. Yang ada malah kamu tidak mengambil keputusan dan kamu tidak jalan-jalan. Karena apa? Karena terlalu banyak pertimbangan ini, pertimbangan itu. Maka lebih baik kamu putuskan sendiri. Bukan berarti kamu tidak menghargai pasangan kamu. Tetapi kalau kamu terlalu lama meminta pendapat pasangan kamu, itu terlalu lama, membuang waktu lama. Karena apa? Sekarang waktunya sudah mepet. Waktu di tahun 2020 sudah mepet. Maka kamu harus berani tegas untuk mengambil keputusan kamu sendiri. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Chariot. Di sini artinya apa? Di sini artinya satu, kamu kesalahannya adalah terlalu bergantung kepada gaji. Ketika kamu terlalu bergantung kepada gaji, maka ketika pekerjaan kamu bermasalah atau maaf kamu di PHK atau kamu diberhentikan daripada tempat kerja kamu, maka kamu harus bisa menanggung beban yang cukup berat di dalam kehidupan kamu. Dan bahkan kalau bisa saya katakan, mohon maaf kalimatnya agak sedikit kacar, karena di sini sepertinya gaji kamu itu hanya menopang sepersekian persen daripada kebutuhan kamu. Dan sekarang ini kondisi keuangan kamu fluktuasinya itu naik turun. Ada baik satu hari, buruk satu hari, baik lagi, buruk lagi, buruk, baik lagi. Sehingga apa? Sehingga kamu sedang berusaha keras bagaimana caranya untuk memaksimalkan uang yang saat ini sedang ada.
Dan bahkan di sini di sisi yang lain kamu juga harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, mendapatkan pekerjaan yang layak buat kamu. Karena apa? Masalah ini harus segera diantisipasi. Ini sudah akhir tahun, apalagi nanti menuju ke tahun 2021. Kebutuhan tentu semakin banyak, sehingga mau tidak mau kamu harus punya pekerjaan yang layak buat kamu atau kamu berwirausaha menciptakan usaha kamu sendiri. Karena apa? Kesalahan kamu terlalu bergantung kepada gaji tadi, sehingga keuangan kamu saat ini kondisinya cukup berantakan. Dan yang kedua, di sini kalau bisa saya katakan kamu tidak bisa bersantai-santai. Waktunya sudah mulai terbatas. Waktu di tahun 2020 sudah mulai terbatas. Jadi kamu nggak bisa untuk berongkang-ongkang kaki mengharapkan keajaiban. Keajaiban itu memang ada, tetapi keajaiban itu harus bisa kamu ciptakan. Dengan apa? Dengan kamu berusaha keras. Dan saya yakin ketika kamu punya usaha yang keras, kamu bertawakal, berserah diri, dan berusaha, tentunya kamu akan mendapatkan sesuatu yang layak buat kamu. Dan saya doakan di akhir tahun 2020 ini, kebahagiaan selalu melingkupi kamu, zodiak Scorpio, dimanapun kamu berada. Untuk masalah hubungan asmara, kesampingkan dulu. Masalah hubungan asmara tidak terlalu penting untuk kondisi saat ini. Yang paling penting saat ini kondisi keuangan kamu dan kondisi pekerjaan serta kondisi usaha kamu. Udah, 3 hal itu yang paling penting. Asmara singkirkan dulu karena tidak terlalu penting, tidak terlalu relevan untuk kondisi saat ini. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kemudian yang terakhir, untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Oke, hari ini temanya adalah kerja keras. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, temanya hari ini kerja keras. Karena apa? Di sini walaupun daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, kamu sudah bekerja keras, tetapi sayangnya kerja keras kamu ini nggak dihargai. Kerja keras kamu ini bahkan nggak pernah dianggap. Artinya apa? Artinya kamu ini memang tidak menuntut apresiasi, tetapi kamu itu menuntut untuk dihargai. Hargai loh, ini aku sudah bekerja keras, seharusnya tempat kerja kamu itu bisa menghargai kamu. Karena apa? Kamu sudah memberikan kemampuan kamu yang terbaik untuk tempat kerja kamu. Seharusnya di tempat kerja kamu, kamu bisa mendapatkan apresiasi daripada tempat kerja kamu. Tetapi nyatanya ya biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, buat kamu yang berwirausaha, saat ini adalah fasenya kamu untuk membuild up ulang daripada sisi usaha kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu selalu berhasil keluar daripada lubang jarum, kamu selalu berhasil keluar daripada kegagalan. Artinya apa? Kamu sering sekali diselamatkan oleh Tuhan ketika hendak terjatuh. Dan maka dari itu kamu harus lebih berhati-hati lagi, terutama daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Yang bisa menghancurkan usaha kamu itu bukan dari pihak luar, tetapi dari pihak internal yang ada daripada sisi usaha kamu. Sehingga kamu harus berhati-hati daripada sisi usaha kamu. Dan kemudian untuk masalah keuangan, pemasukan oke, cukup bagus, pemasukan cukup lancar daripada arah yang satu, arah yang lainnya cukup bagus, tetapi memang karena kebutuhan kamu di akhir tahun 2020 ini sangat banyak, maka di sini terkesan uang itu hanya mampir sebentar. Uang itu hanya datang, mampir minum, mampir ngopi, makan gorengan, kemudian dia pergi lagi. Jadi uang kamu itu terkesan seperti menguap, tetapi di situ kamu bisa melihat hasilnya. Uang itu kamu pergunakan untuk apa? Jadi memang tidak terlalu menjadi masalah ketika kamu tahu uang itu dipergunakan untuk apa. Kalau untuk kebutuhan yang produktif, ya itu sah-sah saja. Tetapi kalau untuk kebutuhan yang konsumtif, nah ini yang harus kamu hindari. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara di hari ini, Jumat 20 November tahun 2020, memang masih cukup biasa-biasa saja. Tetapi di sini masih ada mengedepankan prasangka, itu adalah hal yang tidak bisa kamu hindari. Karena apa? Prasangka kamu itu sangat sensitif sekali terhadap pasangan kamu. Sehingga memang di sini prasangka yang sensitif, prasangka yang negatif itu boleh-boleh saja, tetapi harus lebih bisa dikontrol. Jangan sampai kamu melukai hati daripada pasangan kamu. Jaga keharmonisasian daripada sisi hubungan asmara kamu supaya lebih baik lagi di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 ini. Oke, kedua belas zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di
hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing kamu. Dan buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar, yang sudah kirim pesan di WhatsApp, yang sudah chat di Facebook fanspage Zodiak Harian, ataupun di Instagram @ramalan_zodiakmu. Mohon bersabar. Jadi mohon bersabar, ditunggu semua pesan yang masuk pasti akan saya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.